Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, ahli gizi Rosehan. Baik, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya pemirsa, walaupun corona masih melanda negeri ini ya. Baik, hari ini saya mau memberikan sesuatu yang jarang saya sampaikan, yaitu mengapa anak kita itu bosan makan ya. Apa saja trik-trik yang akan kita berikan agar dia bisa mau makan ya. Baik, sebelum lanjut, terutama pada ibu-ibu balita, silahkan like, share, komen ya, dan bagikan kepada teman-teman Anda ya. Oke, terima kasih. Eh, Banyak hal yang membuat anak-anak kita susah makan, dan ini menjadi problem bagi ibu-ibu yang mempunyai anak balita ya. Tentu ini menjadi masalah yang besar, apalagi anaknya kadang-kadang rewel ya, tidak mau makan, dan kadang-kadang bisa berakibat fatal, mengarah ke berat badannya menjadi rendah ya, dan ada juga yang sampai anaknya menjadi gizi buruk ya. Nah, ada beberapa tanda-tanda memang yang bisa kita lihat anak-anak itu susah makan ya. Pertama, tandanya adalah dia merasa bosan ya. Ya, kadang-kadang variasi makanan yang kita berikan itu saja ya, dan anak-anak pengen dia mencari variasi yang lain ya. Jadi kita perlu mengatasi kebosanan anak ini dengan bervariasi memberikan makanan. Jadi jangan hanya itu saja, karena dia bisa bosan juga, sama kayak kita orang dewasa bisa. Misalnya hari ini ibu kasih dia menu telur ya, nah besok bisa buat lagi menunya dari ikan. Jadi itu penting, itu pertama. Kedua, buat agar dia tidak bosan itu membentuk kreasi yang menarik bisa. Misalnya walaupun itu sama-sama telur dadar ya, tapi di dalamnya nanti mungkin ada daging ya, ada sosis ya. Nah ini membuat dia menjadi lebih variatif seperti itu. Jadi alasan pertama dia tidak makan itu karena bosan ya. Yang kedua adalah karena dia sudah merasa kenyang ya. Ini sangat penting Pak bisa. Ibu-ibu kadang-kadang tidak menyadari bahwa anaknya itu sebenarnya kenyang. Kenyang kenapa? Karena dia banyak jajan di luar ya. Dia hanya mengkonsumsi padat kalori tapi rendah gizi. Misalnya dia beli jajan snack kentang goreng ya, atau minuman-minuman yang bertinggi kalori tapi rendah energi yang banyak dijual di luar-luar itu ya. Jadi kadang-kadang dia merasakan bahwa badan dia sangat tubuh dia merasa kenyang, akhirnya dia malas makan di rumah ya. Nah ini alasan kedua, karena dia mengkonsumsi bahan makanan yang padat energi di luar yang rendah zat gizi, dan ini juga harus kita waspadai ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia merasa tertekan ya. Anak-anak kita tuh kadang-kadang merasa tertekan juga ya, karena ibunya atau bapaknya memaksa dia untuk ayo paksa gitu makan gitu ya. Nah kadang-kadang dia merasa tertekan pemirsa ya, dan kita sebenarnya tidak berkata langsung kita itu membuat dia tertekan, tapi kita dari aksi kita, dari reaksi kita, dari cara kita yang menyajikan makanan atau dia menyuruh dia makan, kadang-kadang membuat dia tertekan ya. Dan ini akan berakibat dia akan makannya jadi sedikit atau dia malah tidak mau makan ya. Nah berikutnya apa lagi pemirsa, bahan makanan dia biasanya ini ya, ini paling sering dia kebanyakan minum susu ya. Ini anak-anak yang suka minum susu, dia sudah merasa kenyang ya, akhirnya dia akan sedikit makan yang lain ya. Oleh karena itu batasi pemberian susu ya, maksimal saya pikir sekitar 500 ml ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak, karena porsi susu akan mendominasi lambung dia, dan ini akibatnya membuat anak-anak kita menjadi kenyang ya. Kan tidak mungkin, secara logika tidak mungkin dalam satu lambung dipenuhi susu, dipenuhi makanan. Nah jadi kalau dia sudah menginjak 1 tahun ke atas, porsi susu mulai dikurangi, tapi berkaya dengan makanan yang padat energi ya, padat zat gizi, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Nah ini juga menyebabkan alasan anak itu tidak mau makan. Apalagi pemirsa, anak juga bisa tidak mau makan karena kita kurang kreatif ya, karena orang tuanya kurang kreatif. Ada beberapa anak pemirsa yang mau makan kalau dia diajak jalan-jalan ya, diajak sambil bermain ya, keluar dan lain-lain. Suasana makan juga mempengaruhi ya.
Nah ini penting, jadi ibu-ibu harus kreatif memberi makan anaknya ya, termasuk hal-hal yang sepele, misalnya membunyikan musik ya. Saya dulu waktu anak saya yang besar itu, dia mau makan kalau saya musik lagunya zaman itu, zamannya Sulis Haddad Alwi ya, itu saya sampai hafal lagu-lagunya, karena kalau dia mau makan saya bunyikan dulu itu ya, suara lagunya. Akhirnya dia senang sambil makan, sambil lihat televisi ya. Dan itu memang harus kita lakukan agar dia mau makan. Kita berbagai macam cara pun harus kita lakukan, Mbak Isa. Ya, itu yang menyebabkan anak tidak mau makan. Kemudian bisa juga karena dia sakit ya. Penting itu ya. Saya ngalamin lagi anak saya yang besar itu dulu ya, sudah 1 tahun, sudah masuk ke TK, dia nggak mau makan ya. Dikit sekali makannya. Akhirnya saya konsultasi, saya bawa ke rumah sakit. Saya ronsen, saya lihat dahak dan lain-lain. Hasil dari ronsen itu menandakan dia sudah mulai ada gejala kuman paru ya. Waktu itu dia masih di bawah TK. Saya bawa ke dokter paru. Ternyata kata beliau sudah ada mengarah ke situ. Nah ini katanya yang menyebabkan dia tidak mau makan. Akhirnya dia pengobatan selama 6 bulan. Selama kurang lebih 2 bulan pengobatan, jalan 3 itu dia udah mulai banyak bisa makan. Ternyata kuman paru itu sangat mempengaruhi nafsu makan ya. Walaupun kadang-kadang kita nggak ada gejala, tapi dari dia tidak makan itu kita khawatir, badan dia mulai kurus ya. Alhamdulillah dia dinyatakan sudah tidak ada lagi parunya ya, TB parunya, dan sekarang badannya sudah mulai bagus ya, dia udah kuliah. Saya ingat banget itu ya, karena saya orang kesehatan jadi sadar bahwa anak saya ini mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak mau makan. Nah ini pengalaman pribadi bisa karena penyakit ini terjadi pada anak-anak ya, dan juga kadang-kadang cacingan ya, itu bisa kita lihat dari perutnya mungkin membesar ya. Bagaimana dia mau jadi nutrisi ya kalau cacing juga ikut makan di dalam perutnya. Oleh karena itu penting banget kita perhatikan ya. Nah ini yang perlu Nah sekarang bagaimana solusinya, bagaimana kiatnya biar anak kita mau makan. Pertama saya selalu bilang, setelah ASI selesai 6 bulan, berilah makanan pendamping ASI ya. Beri dia pelajaran yang menarik dari makanan. Misalnya kita beri makanan yang mengandung sayur ya, mengenalkan buah-buahan, mengenalkan ikan ya, telur. Tapi dari awal kita ajarin, kita kasih dia sayur tuh mulai awal ya. Kita tidak bisa menghasilkan anak yang suka sayur sekarang bisa. Kalau waktu dia kecil kita tidak ajarin, mengajarkannya itu sejak kecil. Jadi kalau ada anak sekarang tidak suka makan sayur, yang salah orang tuanya ya, gitu. Karena dia tidak mengenal rasa sayur dengan ya. Nah perkenalkan makan sejak dini. Kedua, ciptakan suasana makan yang menyenangkan, ajak bersama keluarga ya, ayo makan bersama ya, ini penting ya. Kemudian berikutnya adalah buat kreasi makanan yang menarik, jangan monoton ya, selalu berubah-ubah, buat bentuknya yang menarik, dan ini sangat penting agar dia tidak bosan ya. Berikutnya adalah ajak dalam suasana yang menyenangkan, misalnya membunyikan musik sambil bermain ya, itu gak apa-apa, yang penting dia mau makan ya. Berikutnya adalah kurangi konsumsi susu ya, kalau dia sudah di atas 1 tahun susu dikurangin, apalagi kalau dia minum susu pakai gula, otomatis dia makannya jadi sedikit ya, dan ini akan menyebabkan dia kekurangan nutrisi. Berikutnya adalah menggunakan bahan makanan yang alami ya, jangan beli yang instan ya. Ajari dia makan yang alami, masak sendiri, ini penting pemirsa. Nah berikutnya adalah kalau melihat dia tetap tidak mau makan, bawa dia ke dokter, bisa ke dokter anak atau konsultasikan ya, siapa tahu dia ada penyakit di dalamnya, misalnya penyakit TB paru atau cacingan, karena ini juga menyebabkan anak tidak mau makan. Anak yang sehat itu pasti dia mau makan ya, itu yang penting. Kemudian hindari jajan di luar ya, kurangi, karena makanan di luar itu tidak bagus kalau yang padat energi, rendah, yang tinggi kalori tapi rendah zat gizi ya. Lebih baik ibu buatkan makanan yang menarik di rumah ya, karena buah hati Anda menjadi lebih senang, rasa sayang dia makin meningkat karena ibunya yang masak ya. Demikian tips saya hari ini ya. Saya jarang memberikan tentang anak-anak, hari ini khusus untuk ibu-ibu. Silakan Bu bantu saya
like, komen saya, bagikan ke teman-teman ibu ya, sharing. Mudah-mudahan mereka juga bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk memberikan makanan untuk si kecil, karena si kecil adalah harapan masa depan bangsa kita ya. Ayo mari kita berikan dia makan yang bergizi agar dia cerdas dan dia merupakan aset negara. Terima kasih, saya Ahli Gizi Rosehan, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.